Meski sudah menerima tamparan yang begitu pedas, Kades Kadir tetap memilih bungkam. Sudah beberapa kali aku menanyakan tentang Ruri, sis, tetapi dia tetap bungkam, ujar Fajar. Baiklah, jadi kau memilih bungkam rupanya, ucap Siska dengan suara datar. Kemudian Siska meninggalkan ruangan itu. Gama dan Fajar yang melihat Siska pergi lantas mengikuti Siska. Sesaat Siska duduk di kursi ruang tamu rumah Pak Hendrik, diikuti oleh Gama dan Fajar. Apa rencana kita, sis? Tanya Gama. Kita seret lelaki biadab itu kembali ke kampung, jawab Siska. Aku setuju. Kita harus cepat-cepat menemukan Ruri. Kita buat Kades Kadir bicara di mana dia menyembunyikan Ruri. Tapi aku gak setuju, Jar. Bagaimana jika kita malah tertangkap oleh mereka? Kalaupun kita melakukan penyerangan lebih awal, warga juga banyak yang masih belum pulih, ungkap Gama kurang setuju. Kita bertiga saja yang pergi. Aku punya rencana, dan kupastikan kali ini dia pasti membuka mulutnya, ucap Siska. Rencana? Rencana apa masukmu, Siska? Tanya Fajar. Nanti ku beritahu. Kalian bersiap-siap sekarang. Kita seret Kades Kadir. Aku sudah muak melihatnya di desa ini, ucap Siska. Siska, Gama, serta Farja pun bersiap-siap untuk bergerak hari ini juga. Melihat hal itu, Pak Hendrik bertanya pada mereka. Kalian akan pergi kemana? Tanya Pak Hendrik. Kami akan membawa Kades Kadir ke kampung itu, Pak, jawab Siska. Apa? Kalian bertiga aja? Tanya Pak Hendrik heran. Iya, Pak. Untuk sementara kami bertiga dulu yang pergi ke kampung itu untuk mencari keberadaan Ruri. Tapi itu sangat berbahaya, Nak. Kalian hanya bertiga memasuki kandang musuh. Itu sangat berbahaya. Kalian pasti bisa tertangkap, ucap Pak Hendrik khawatir. Bapak tenang saja. Saya sudah punya rencana. Tapi saya ingin meminta bantuan Bapak. Tolong antarkan kami sampai gapura kampung itu, ujar Siska. Baiklah, Nak. Tapi tolong bawalah beberapa warga juga, agar kalian ada yang membantu. Tidak usah, Pak. Kasihan para warga. Mereka juga bahkan belum pulih. Biarlah kami dulu yang mencari. Nanti setelah warga pulih, baru kita kembali ke rencana utama. Kami bisa menjaga diri, Pak. Lagi pula, setelah kami berhasil menemukan Ruri, kami akan kembali, tolak Siska halus. Pak Hendrik tak bisa mencegah Siska, Gama, dan Fajar untuk bergerak. Sebisa mungkin Pak Hendrik hanya bisa mendukung apa yang menjadi keputusan mereka. Setelah semua bersiap-siap, Kades Kadir pun diangkut oleh Gama dan Fajar untuk memasuki mobil Pak Hendrik. Diikuti Siska yang tak lama kemudian memasuki mobil. Pak Hendrik yang ditemani satu orang warga pun mengantarkan Siska, Gama, dan Fajar siang itu menuju kampung itu. Setelah 45 menit, sampailah mereka di dekat gapura kampung itu. Mereka pun turun dengan keadaan Kades Kadir yang terikat di bagian kaki dan tangannya. Kalian hati-hati ya, Nak. Bila terjadi sesuatu, tolong hubungi Bapak. Bapak dan para warga akan datang kemari untuk membantu, pesan Pak Hendrik. Sebenarnya dengan berat hati, Pak Hendrik membiarkan mereka pergi. Tetapi karena diyakinkan oleh Siska, Pak Hendrik tak bisa berbuat banyak. Selain percaya pada rencana mereka bertiga. Perlahan-lahan mobil Pak Hendrik pun pergi meninggalkan mereka di dekat gapura. Sekarang kita kemana, Sis? Apa langsung menemui Nyai Anggi? Atau? Tanya Gama. Kita ke hutan selatan, Gam. Siang-siang gini, Sis? Tanya Fajar. Kita gunakan orang ini sebagai sandera. Bila bertemu bawahannya pun, tentu mereka tidak akan berani menyerang, jawab Siska. Apa? Hutan selatan? Tidak.
Aku tidak mau ke hutan selatan. Untuk pertama kalinya sejak hari ini Kades Kadir buka suara. Tutup matanya Gam, ucap Siska. Tidak, tidak. Dasar kalian anak biadab. Lepaskan aku. Kades Kadir berontak saat Gama menutup matanya dengan kain hitam yang dililitkan di kepala Kades Kadir. Mulutnya juga jar. Siska kembali menginstruksikan. Fajar pun langsung membuka sepatunya dan menarik kaos kaki lalu disumpalkan ke dalam mulut Kades Kadir. Setelah itu, mulut Kades Kadir ditempeli dengan lakban yang sudah disiapkan sebelumnya. Kades Kadir berusaha memberontak, namun apa daya, tubuhnya diapit kanan kiri oleh Gama dan Fajar. Baiklah, sekarang kita jalan. Siapkan senjata masing-masing. Ayo, ucap Siska lalu berjalan duluan. Gama dan Fajar mengikuti Siska di belakang dengan menyeret paksa Kades Kadir yang berusaha meronta. Sampai akhirnya mereka memasuki gapura kampung itu. Sepi, tak ada tanda-tanda anak buah mereka di pondok penjagaan. Entah kemana. Mungkin masih memulihkan diri akibat pertempuran tadi malam. Sampai akhirnya mereka pun melewati rumah-rumah penduduk. Satu persatu orang-orang sudah terlihat dari kejauhan. Siska dan Gama dan Fajar terus berjalan tanpa menurunkan kewaspadaan. Hei, ada penyusup! Teriak salah satu orang dari kejauhan. Sis, panggil Gama dengan suara lirih. Tenang Gam, tetap waspada. Jangan lengah, kita harus terus berjalan. Saut Siska dengan suara tegas. Ada penyusup! Teriak salah satu ibu-ibu dari dalam rumahnya. Seketika para penghuni kampung itu mulai keluar satu persatu dari dalam rumah. Mereka mulai berkumpul dan berjalan mendekat ke arah Siska, Gama, dan juga Fajar. Siska tak gentar, tetap berjalan maju di depan, diikuti oleh Gama dan Fajar yang masih dengan menyeret tubuh Kades Kadir. Sekumpulan orang-orang itu mulai mendekat. Semakin lama semakin banyak pula yang bergabung dengan mereka. Golok-golok masing-masing di tangan mereka. Kades Kadir menggeliat mencoba memberontak dari Gama dan Fajar. Kalian cari mati ya? Berani-beraninya datang ke kampung kami, bentak salah satu orang yang sudah sampai di depan Siska. Disusul oleh orang-orang di belakang mengikutinya. Biarkan kami lewat, ucap Siska. Maaf Nona, kalian tidak akan kami lepaskan, ucap mereka masih belum menyadari Kades Kadir yang dalam tawanan Siska. Baiklah kalau kalian bersikeras, itu artinya nyawa orang ini tidak berharga bagi kalian, saut Siska sambil memperlihatkan Kades Kadir yang sedari tadi di belakangnya bersama dengan Gama dan Fajar, dengan golok yang sudah siap-siap ditempelkan Fajar di leher Kades Kadir. Serentak semua orang-orang itu terdiam, tak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Tuan Kades, ucap mereka hampir bersamaan setelah memperhatikan laki-laki yang dalam tawanan mereka. Pasalnya sehari Kades Kadir berpenampilan rapi dan klimis. Tentu saja para bawahannya tak menyangka laki-laki itu adalah Kades Kadir, sebab pakaiannya kotor dan penuh bekas darah yang sudah mengering. Apalagi wajahnya terlihat berantakan, serta mata dan mulut yang tertutup membuat para bawahannya hampir tak mengenali Kades Kadir. Bagaimana? Apakah dia harus kehilangan nyawanya hari ini akibat ulah kalian? Tanya Siska dengan suara lantang. Aku sih tak masalah bila harus mati di sini. Tapi bila kepala desa kesayangan kalian yang mati, bisa-bisa kalian akan kesusahan mencari penggantinya. Apalagi nenek itu bisa murka pada kalian, karena kalian tidak bisa menolong kepala desa kalian yang saat ini ada di depan mata kalian. Atau malah raja kalian sendiri yang akan murka.
ucap Siska dengan nada yang tenang namun cukup tegas. Orang-orang itu masih terdiam memikirkan perkataan Siska yang ada benarnya juga. Bagaimanapun, Kades Kadir dan Nyai Anggi sangat dekat bak sepasang kekasih. Tentu saja Nyai Anggi akan sangat murka apabila mereka membiarkan Kades Kadir mati di depan mereka. "Tolong jangan bunuh Tuhanku," ucap Mang Mamat yang tiba-tiba baru keluar dari antara orang-orang itu sambil menangis memohon-mohon pada Siska. Sesaat Mang Mamat mengedipkan sebelah matanya pada Siska lalu melanjutkan aksinya. "Kalian semua, apa kalian mau Tuhan kita mati di tangan mereka? Tuhan yang berjasa memberikan kita kekuatan serta kekayaan. Cepat, biarkan mereka lewat," teriak Mang Mamat pada orang-orang itu. "Baiklah, kami akan membiarkan kalian di kampung ini. Tapi tolong lepaskan kepala desa kami," ucap salah satu dari mereka. "Tidak, selama kami masih di sini, kami tidak akan melepaskan kepala desa kalian. Tidak ada jaminan kami akan dibiarkan hidup bila kami melepaskan dia," ucap Siska yang sudah paham dengan isi kepala mereka. "Lalu apa yang kalian inginkan datang kemari?" tanya orang itu lagi. "Kalian sudah paham betul apa yang kami inginkan. Sekarang siapkan mobil, atau laki-laki ini mati di sini." Baik, saya akan mengambil mobil dulu. Mohon tunggu sebentar. Maaf Tuan Kades, ini semua demi keselamatan Tuan, ucap Mang Mamat sambil menggeloyor pergi. Tak lama kemudian datang mobil yang dibawa oleh Mang Mamat. "Buka pintunya," perintah Siska. Dengan sigap Mang Mamat pun membukakan pintu. Siska kemudian memasuki mobil itu diikuti oleh Gama dan Fajar sambil menyeret tubuh Kades Kadir. Lagi-lagi Kades Kadir mencoba memberontak, namun kalah tenaga dari Gama dan Fajar. "Jalan," ucap Siska sambil berpura-pura mendongokkan golok ke arah Mang Mamat. Mang Mamat pun menuruti Siska dan langsung melajukan mobil itu ke arah yang ditunjuk Siska. Semua para penghuni kampung yang menyaksikan itu tak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya diam memandangi perginya mobil yang dibajak Siska, Gama, dan Fajar. Setelah cukup jauh, barulah mereka sibuk mengejar mobil itu dengan sepeda motor beramai-ramai. Mobil yang dibawa Mang Mamat melaju ke arah ujung jalan yang menuju hutan selatan. Di dalam mobil, saat Mang Mamat baru saja hendak berbicara, namun dicegah oleh Siska dengan memberi kode dengan menyilangkan jari telunjuknya di bibir. Melihat itu, Mang Mamat mengangguk paham dan hanya fokus menyetir mobil. Tentu saja dengan bantuan Mang Mamat, Siska dan yang lainnya tak susah berjalan menuju hutan selatan. Dari belakang, para penghuni kampung itu masih mengikuti mobil mereka. Tentu saja, Mang Mamat langsung tancap gas untuk mempercepat laju kendaraan itu. Tak lama kemudian, sampailah mobil itu di ujung jalan. Siska, Gama, dan Fajar langsung turun. "Terima kasih, Mang," ucap Siska namun tanpa suara. Hanya bibirnya saja yang bergerak. Mang Mamat pun mengangguk, tanda paham apa yang diucapkan Siska. "Kalian mau bawa Tuhan kemana? Tolong lepaskan Tuhan, tolong," ucap Mang Mamat dengan aktingnya. "Diam, kalau masih mau Tuhanmu selamat," saut Gama yang meladeni akting Mang Mamat. Saat Fajar dan Siska tersenyum geli melihat tingkah Mang Mamat dan Gama. Kemudian Mang Mamat memberikan kode dengan tangannya seperti gerakan mengusir. Karena dari jauh sudah tampak iring-iringan sepeda motor anak buah Kades Kadir. Siska pun langsung berlalu, diikuti oleh Gama dan Fajar yang menyeret tubuh Kades Kadir di belakang Siska. "Tolong, lepaskan Tuan, tolong,"
kembali Mang Mamat dengan aksinya. Setelah dirasa jauh, Mang Mamat lalu mengambil golok dari pinggangnya lalu menyayat tangannya sendiri. Sebagai bukti bahwa dirinya untuk meyakinkan orang-orang yang akan tiba sebentar lagi. Mereka bertiga langsung berjalan menjauh menyusuri persawahan hingga hilang di balik pepohonan yang berada di ujung sawah itu. Tak berapa lama, sampailah iring-iringan motor yang tadi mengikuti mereka. Mang Mamat langsung berlagak seperti habis kalah dalam pertarungan. Dengan memegangi tangannya yang berdarah, Mang Mamat dapat meyakinkan para orang-orang itu bahwa dirinya telah dilukai oleh Siska ketika berusaha menyelamatkan kepala desa mereka. Akhirnya setelah berjalan cukup panjang, Siska, Gama, dan Fajar serta Kades Kadir pun tiba di pohon yang merupakan pintu masuk ke dalam alam Badira. Begitu memasuki pohon itu, mereka sudah disambut oleh Badira dan Basura. "Siska, mengapa kau bawa manusia ini ke alam ini?" tanya Badira. "Dia tak mau memberitahukan di mana Ruri, Badira. Aku akan membuatnya bicara di dalam sini. Tapi jika ada manusia yang berhati kotor, tidak akan bisa keluar bila sudah masuk ke sini, Siska," ujar Badira. "Aku tahu, Badira. Itu sebabnya ku seret manusia ini kemari. Dia tidak akan bisa keluar lagi selamanya," sahut Siska. "Lepaskan ikatannya, Gam, Jar," perintah Siska. Gama dan Fajar pun segera membukakan ikatan Kades Kadir. "Di mana ini? Kemana kalian membawaku?" Kades Kadir terheran-heran bertanya-tanya di manakah ini. "Selamat datang di alam jin, Pak Kadir. Sekarang kau tidak akan bisa keluar dari sini selamanya," ucap Fajar. Tidak. Kalian berbohong kan? Kalian hanya menakut-nakutiku kan? Aku tidak akan termakan oleh akal-akalan kalian semua." Kades Kadir masih tak percaya. "Terserah Bapak saja kalau tidak percaya. Sekarang, cobalah pergi dari tempat ini," ucap Gama. "Anak-anak seperti kalian tidak akan bisa membodohiku. Selamat tinggal anak bodoh. Kalian pasti akan menerima balasan karena beraninya memperlakukanku seperti ini," ucap Kades Kadir lalu berlalu pergi meninggalkan mereka. Kades Kadir berjalan terpincang-pincang menjauhi mereka. Siska, Gama, Fajar, Badira, dan Basura hanya memandangi Kades Kadir yang pergi meninggalkan mereka di sana. Setelah 10 menit kemudian, terlihat Kades Kadir kembali lagi ke pohon itu. Dengan terheran-heran, Kades Kadir pun mencoba berlari kecil menjauhi mereka. Namun, tak lama kemudian, Kades Kadir pun tiba di tempat yang sama untuk kedua kalinya. Kades Kadir pun tetap tak menyerah. Dia tetap pergi untuk kesekian kalinya meninggalkan Siska dan yang lainnya, yang terlihat duduk santai di pohon itu. Lagi-lagi, Kades Kadir malah tiba di pohon itu untuk kesekian kalinya. Dengan nafas yang ngos-ngosan, Kades Kadir hanya terduduk di tanah memandangi Siska dan yang lainnya di pohon itu. "Kalian apakan aku? Di mana jalan keluarnya? Cepat beritahu aku di mana jalannya." Kades Kadir terlihat sangat lelah karena berputar-putar di tempat itu sudah 3 kali. Melihat itu, Siska dan yang lainnya pun menghampiri Kades Kadir yang terduduk di tanah. "Di mana kalian sembunyikan Ruri? Cepat katakan," tanya Siska. "Aku tidak akan mengatakan di mana adikmu. Dia akan kami jadikan persembahan seminggu lagi." Kades Kadir tetap pada pendiriannya. "Baiklah, jadi kau lebih memilih tinggal di tempat ini. Ya sudah, kalau itu keputusanmu," sahut Gama. "Tidak, aku tidak sudi tinggal di tempat ini. Cepat tunjukkan jalan keluar padaku." Kades Kadir masih bersikeras. "Kenapa sulit sekali bagimu mengatakan di mana Ruri? Dahulu, kalian juga lah yang menculik ibuku. Kini adikku. Kau
kau memang manusia yang tak pantas untuk diampuni, ujar Siska yang sudah mulai emosi menghadapi tingkah Kades Kadir. Ibumu sangat bergairah saat melayani Tuan Barja. Kalau bukan untuk persembahan, tentu aku yang akan menikmati tubuh ibumu. Kades Kadir tertawa seakan-akan mengejek Siska. Buk! Siska mendaratkan tendangannya tepat di wajah Kades Kadir. Seketika Kades Kadir pun jatuh terlentang ke belakang dengan mulut yang berdarah akibat tendangan Siska. Jaga mulutmu, manusia biadab. Kau tidak berhak menyebut ibuku dengan mulut busukmu itu, ucap Siska dengan suara gemetar menahan emosi. Buk! Satu tendangan kembali mendarat di perut pria itu. Fajar yang sedari tadi juga menahan emosi, kini tak tahan lagi. Katakan, di mana istriku? Atau kau akan mati di sini, ucap Fajar tak kalah emosi. Bunuh saja aku tak peduli. Yang penting aku puas bisa memberikan persembahan untuk tuanku Barja, ucap Kades Kadir yang masih terguling di tanah sambil menahan sakit akibat kelakuan Siska dan Fajar. Siska ingin menghajar kembali Kades Kadir, namun Gama mencoba menahannya. Sudah sis, jangan dihajar, nanti dia bisa mati, ucap Gama sambil mencoba menahan tubuh Siska. Biar saja dia mati, Gam. Tak ada gunanya manusia seperti dia hidup. Hidup hanya bisa menjadi musibah bagi manusia lain, sahut Fajar. Hentikan kalian. Tak ada gunanya menyiksa manusia ini. Biarkan saja dia terjebak selamanya di alam ini, ucap Badira melerai mereka. Tapi Tuan Badira, bagaimana nasib istriku? Tanya Fajar. Tenanglah, karena kalian bertiga sudah ada di sini. Nanti malam aku dan Basura akan melawan pasukan jin Nyai Anggi. Sementara kalian bertiga menyusup ke dalam kampung, cari tahu di mana Nyai Anggi berada. Sebisa mungkin cegah dia untuk melakukan ritual pemanggilan jin. Dengan begitu, kami bisa mengalahkan jin-jin itu, dan aku akan segera bisa bergerak untuk melacak di mana Ruri berada, ucap Badira menjelaskan. Siska, Gama, dan Fajar terdiam menyimak penjelasan Badira. Kenapa tidak sekarang saja Tuan Badira? Bukankah lebih cepat lebih baik? Tanya Fajar yang tak sabar. Kalau siang hari begini, akan sulit bagi kalian untuk menyusup ke kampung itu. Para penduduk pasti mudah menangkap kalian. Jika kalian bertiga tertangkap, selesai sudah. Bahkan aku dan Basura pun tak bisa menyelamatkan kalian. Sebab bila Nyai Anggi sudah memanggil Barja ke dunia kalian, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Ingat Siska, kau bukan Raden Reksabanu yang bisa dengan mudah mengalahkan Barja, ucap Badira panjang lebar. Baiklah Badira, kami paham, ucap Siska patuh. Sekarang ayo, kita ke rumahku. Kalian perlu istirahat untuk nanti malam. Basura, awasi manusia ini. Pastikan dia tidak mendekati rumahku. Akan lebih bahaya jika dia mendengar kita menyusun rencana untuk nanti malam, perintah Badira pada Basura. Baik tuanku, ucap Basura patuh. Lalu Basura berubah wujud menjadi harimau yang tempo hari membantu Siska, Gama, dan Fajar. Menyaksikan Basura berubah wujud, Siska, Gama, dan juga Fajar terpana. Pasalnya Basura lah selama ini harimau yang menemani Siska dan membantu mereka semua. Basura, kau? Ucap Siska tak menyangka. Iya, ini aku Siska. Terima kasih telah memberikanku nama yang bagus, balas Basura. Tapi kenapa bisa aku yang memberimu nama? Tanya Siska heran. Basura adalah jin asli penghuni hutan ini Siska. Dia bukanlah bagian dari kelompok jin muslim seperti kami. Dari dulu,
Dia memang tak bernama. Meskipun begitu, kami tetap hidup berdampingan dengan baik di hutan ini. Sampai pada akhirnya, dia bertemu denganmu. Saat di hutan itu, dia tak merasakan aura jahat pada dirimu. Itu sebabnya dia membantumu. Setelah kepergianmu dari kampung ini, dengan kami, itu sebabnya aku angkat dia menjadi pemimpin untuk para bawahanku di alam ini. Kami berbagi tugas. Dia yang menjaga desaku, dan aku menjagamu. Jelas Badira panjang lebar. Mendengar penjelasan Badira, Siska pun menghampiri Basura dan memeluk harimau itu. Terima kasih ya Basura, kau mau membantuku sejauh ini, ucap Siska sambil melepaskan pelukannya. Gama dan Fajar juga menghampiri harimau itu dan mengelus kepalanya. Sekaraya mengucapkan terima kasih. Berbeda dengan reaksi Siska, Gama, dan Fajar, Kadis justru bergetar ketakutan dan tak berani memandang wujud Basura. Setelah selesai, mereka bertiga pun mengikuti Badira memasuki desa itu. Sementara Basura tetap di sana dengan Kadis. Di rumah Badira, Siska, Gama, dan Fajar serta Badira duduk melingkar, membahas rencana penyelamatan Ruri nanti malam. Sebelum Ruri menghilang, Ruri sempat menjawab panggilan telepon dariku. Katanya dia kebetulan bertemu dengan seseorang. Lalu tiba-tiba telepon terputus. Setelah itu, handphonenya sudah tidak aktif. Siska membuka pembicaraan. Maksudmu, sempat bertemu seseorang sebelum menghilang, Sis? Sambung Fajar. Iya bener, Jar. Kemungkinan besar orang itu adalah orang yang kita kenal sebelumnya. Dan kalau iya, orang itu adalah orang yang kita kenal. Dan benar pula, dia yang menculik Ruri. Itu artinya ada pengkhianat di desa itu, Jar. Jelas, Siska. Pengkhianat? Tapi siapa, Sis? Tanya Gama yang juga berpikir keras. Sebabnya harus kita cari tahu, Gam. Pasti dia sudah dengar kedatangan kita ke kampung ini. Aku rasa dia tidak akan muncul malam ini, timpal Fajar. Pokoknya malam ini aku ingin Ruri bisa ketemu, ucap Fajar lagi. Iya, Jar, kita harus mati-matian malam ini. Lalu bagaimana rencana kita malam ini, Badira? Tanya Siska kepada Badira, yang sedari tadi hanya dia menyimak pembicaraan mereka. Malam ini, aku dan Basura akan menyerang lagi para jin-jin itu. Kalian bertiga menyusup ke kampung itu diam-diam. Cari tahu keberadaan Nyai Anggi. Kalau bisa ganggu upacara pemanggilan jin-jin itu. Dalam hal ini, kalian harus berhati-hati. Jangan sampai tertangkap, ucap Badira kembali menjelaskan rencana untuk malam ini. Lalu, bagaimana dengan Kadis? Tanya Gama. Biarkan saja dia terjebak di alam ini, Gam. Aku rasa mati pelan-pelan adalah hukuman yang pantas untuknya. Lagi pula kejahatannya selama ini sudah sangat tidak termaafkan, ucap Siska. Baiklah, sebaiknya kalian beristirahat dulu sambil menunggu matahari terbenam. Setelah itu kita mulai bergerak, ucap Badira. Ruri terduduk termenung di sudut ruangan. Air mineral di dalam botol sudah habis ditenggaknya. Perutnya mulai bersuara, tanda minta diisi makanan. Namun sejenak matahari terbit, tak ada suara orang ataupun tanda-tanda makhluk hidup di luar sana. Ruri memilih bangkit dan keluar dari ruangan itu, lalu mengintip melalui celah-celah jendela. Terlihat hanya hamparan padang rumput yang cukup luas. Di mana sebenarnya ini? Seingatku, di kampung ini hanya ada satu bukit di sebelah utara. Tapi ayah dan ibu selalu melarangku dan Kak Siska untuk bermain ke sana. Apakah ini bukit yang dimaksud ibu dan ayah dulu? Ruri bertanya-tanya dalam hati. Bukan tanpa sebab,
kedua orang tua Siska dan Ruri melarang mereka mengunjungi bukit ini. Pasalnya, dari dahulu bukit ini terkenal angker dan bahkan banyak orang yang datang ke bukit ini untuk ritual pesugihan. Siang hari terasa panas terik yang sangat menyengat, ditambah kelaparan dan kehausan membuat Ruri tak berdaya, meski hanya untuk bergerak. Dirinya sudah pasrah bila harus tiada di tempat ini. Namun Ruri tak berputus asa. Dirinya selalu berdoa kepada sang pemilik hidupnya agar selalu diberikan keselamatan.